Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ananda Rizka Malia dari kelas IPA 1 dengan NPM 2140303109109 dari program studi pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tutorial tentang gerak suatu benda di bidang yang licin dan kasar menggunakan aplikasi Scratch. Nah, untuk simulasi yang pertama, kita akan menuju ke pembahasan tentang benda yang bergerak di atas permukaan yang licin. Nah, seperti apa? Mari simak videonya sampai selesai ya, teman-teman. Oke, untuk pertama kita akan mulai simulasinya terlebih dahulu dengan mengklik logo flag atau bendera hijau di atas ini. Kita bisa mengkliknya. Nah, untuk simulasinya seperti itu ya teman-teman. Nah, dimana di dalam video kali ini terdapat objek berupa mobil berwarna ungu dan dengan latarnya yaitu berada di kutub. Nah, untuk selengkapnya kita akan membahas tentang komponen-komponen yang digunakan atau pemrograman yang digunakan di dalamnya. Nah, yang pertama tentunya kita memasuki website Scratch melalui fitur pencarian di Google Chrome atau sejenisnya. Kemudian kita masuk saja lalu membuat atau ada menu create. Nah, di situ kita bisa membuatnya, lalu kita bisa langkah pertama memilih sprite-nya atau karakternya, kemudian memilih backdrop-nya. Nah, jika sudah, kita membuat formulasinya di sini. Nah, yang pertama kita mengklik tombol event, lalu klik when flag click. Nah, apa fungsi dari tombol ini? Dimana tombol ini berfungsi untuk memerintahkan perintah-perintah yang ada di bawahnya. Kemudian klik variabel. Kita bisa membuat variabel yang akan digunakan terlebih dahulu dengan cara make a variable. Nah, di sini kita bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini terdapat variabel x0, y0, f, m, v0, t, a, kemudian ada xt dan yt. Nah, di sini untuk yang pertama kita langsung saja memilih tombol set, kemudian bisa didrag ke bagian sebelah kanan sebanyak yang dibutuhkan, kemudian bisa dipilih variabelnya. Nah, untuk yang pertama ada x0, saya menggunakan minus 170, kemudian ada y0, saya menggunakan minus 100, lalu f, saya menggunakan 12, M 2, V0-nya 5, dan T-nya 0. Kemudian untuk A atau percepatannya ini menggunakan rumus F per M, dimana kita mencari rumus atau simbol pembagian ini, kita bisa mencarinya di operator, kemudian lalu kita pilih aja menu di sini. Nah, ini ada pembagian, ada perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, di sini kita bisa langsung saja di-drag ke bagian sini dan dipaskan. Nah, di dalamnya ini ada rumus F per M. Nah, kemudian kita ke menu motion, lalu pilih go to X. Nah, ini angkanya ini diganti dengan x0, x-nya diganti dengan x0, dan y-nya diganti dengan y0. Kemudian kita ke menu pen, dimana pen ini pada awalnya itu kita mencarinya di add extension. Nah, kemudian kita bisa mencarinya di sini dan mengklik menu pen. Kemudian baru muncul. Nah, kemudian kita memilih menu atau tombol erase all, pen up, kemudian set pen color to, dan set pen size to. Nah, untuk set pen color to bisa disesuaikan dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan ya. Nah, jadi usahakan untuk warna dari
titik-titiknya ini itu kontras dengan background yang kita buat gitu, agar bisa terlihat dengan jelas. Nah, jadi set pen color tool ini untuk mewarnai dari titik-titiknya ini ya teman-teman. Nah, untuk set pen size tool ini juga berfungsi untuk mengubah ukuran dari titik-titiknya. Jika dirasa kekecilan bisa diperbesar atau sebaliknya. Nah, kemudian kita ke menu kontrol. Nah, di sini ada menu repeat. Nah, kita bisa langsung drag aja ke bagian kanan di bawah set pen size tool. Kemudian ini dipilih 25 atau pengulangannya sebanyak 25 kali. Kemudian kita kembali ke menu pen lagi, kita klik pen up lalu di drag. Kemudian kita ke menu variabel, kita pilih set sebanyak 2 kali, kemudian yang atas kita isi dengan xt atau posisi akhirnya dengan menggunakan rumus. Di sini ada rumus dimana teman-teman pasti tadi sudah tahu ya rumusnya menjadi mana, yaitu di menu operator kita bisa menyesuaikan dengan rumus yang ada. Di sini kita menggunakan ada penjumlahan, perkalian, penjumlahan lagi, kemudian perkalian. Nah, untuk variabelnya nanti bisa disesuaikan juga. Nah, di sini rumusnya yaitu x0 ditambah v0 dikali t ditambah 0,5 dikali a dikali t dan dikali t lagi. Nah, kemudian untuk yang kedua ini ada yt. Nah, yt ini juga posisi akhir terhadap sumbu y ya. Nah, ini diisi dengan min 100. Nah, kemudian kembali ke menu motion, kita pilih go to x. Go to x nya ini diisi dengan xt dan yt variabelnya, ke menu variabel lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke menu pen, lalu kita pilih pen down. Nah, lalu kita pilih menu sound. Nah, setelah itu kita pilih tombol yang start sound. Nah, kemudian yang terakhir itu kita kembali ke variabel dan kita pilih change, dan di sini variabelnya diganti dengan t. Kemudian t-nya itu diisi dengan 0,25. Nah, setelah selesai semuanya, kita bisa langsung saja mensimulasikannya dengan cara mengklik tombol atau logo bendera hijau di atas ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk simulasi dari gerak benda di atas permukaan yang licin. Nah, selanjutnya yaitu simulasi tentang gerak benda di atas permukaan yang kasar. Nah, jika tadi kita telah belajar dan melihat bagaimana gerak benda di atas permukaan yang licin, sekarang kita akan mempelajari tentang gerak benda di atas permukaan yang kasar. Nah, pada dasarnya konsep dari gerak benda di atas permukaan yang kasar itu sama dengan gerak benda pada bidang yang licin. Karena apa? Namun di situ terdapat perbedaan sedikit, hanya pada bidang yang kasar itu geraknya dipengaruhi oleh adanya gaya gesek, di mana geraknya itu diperhambat atau diperlambat ya karena adanya pengaruh dari gaya gesek. Nah, untuk benda yang diam, pengaruhnya itu dari gerak statis, sedangkan untuk benda yang bergerak atau memiliki gerak gitu, pengaruhnya oleh gaya gesek kinetis. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar untuk mensimulasikannya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan tombol when click di menu event, kemudian ada set. Ini di menu variabel ada beberapa variabel yang lumayan banyak. Nah, di sini kita menggunakan x0-nya itu min 170, untuk y0-nya min 100, v0-nya 25, t-nya 0, f-nya 60, m-nya 2, dan koefisien kinetiknya itu 2, g-nya 10,
FK itu atau gaya gesek kinetiknya itu menggunakan rumus koefisien kinetik dikali massa dikali gravitasi. Nah, di sini koefisien kinetiknya itu tadi udah tertera, nanti bisa langsung otomatis gitu. Nah, untuk itu menu untuk penjumlahan ini berada di operator ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka menu operator, kemudian langsung aja di drag ke sebelah kanan. Nah, setelah itu ada A atau percepatannya itu juga menggunakan rumusnya yaitu F min FK per M. Nah, kemudian kita ke menu motion yaitu pilih go to X. Nah, go to X-nya itu X-nya X0 dan Y-nya Y0. Kemudian untuk menu pen juga sama ya teman-teman. Jika belum tertera di sini bisa cari di bagian add extension. Nah, nanti pilih erase all, ada pen up, set pen color to, set pen size to. Ini nanti bisa disesuaikan sendiri dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian ke menu control itu ada repeat. Nah, di sini saya menggunakan 10, tapi ini akan saya ganti saja menjadi 25. Kemudian ini kembali ke menu pen, pilih pen up, lalu ke menu variabel pilih set. Nah, di sini ada dua set, di mana yang pertama itu ada xt, rumusnya itu x0 ditambah v0 dikali t ditambah 0,5 dikali a dikali t dikali t. Ini untuk rumusnya itu sama dengan rumus yang tadi sebelumnya. Untuk YT-nya itu menggunakan min 143, go to X, ini go to X-nya itu ke XT dan YT, ini memilih di menu motion ya teman-teman. Kemudian kita ke menu sound, kita pilih start sound, dan ke menu pen kita pilih pen down. Nah, yang terakhir kita kembali ke menu variabel dan pilih change. Nah, untuk change-nya ini kita pilih variabel t-nya itu diganti dengan 0,1 seperti itu. Nah, untuk simulasinya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk simulasinya seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa kita ulangi lagi ya. Nah, seperti itu ya simulasi dari gerak benda di permukaan kasar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.